Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pak Ketua yang saya hormati beserta rekan-rekan Komisi 4, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1, Kepala Badan Pangan Nasional beserta para dirut, ada Bulog, RNI, dan ID Food. Langsung dari saya, tentu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, yang pertama memang harus ada intervensi APBN yang optimal sebagai instrumen dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kita mau bicara produksi dan produktivitas yang optimal juga, sepertinya itu hanya mimpi kalau hanya diberikan slot anggaran yang 15 triliun ini. Tentu harapan besar 15 triliun yang sudah diusulkan lewat pagu APBN dari Kementerian Pertanian ini ada harapan besar sederhana tapi mungkin tidak mengulang atas program-program yang tidak optimal, ataupun ada program-program unggulan yang lain yang memang bisa dieksekusi dalam pembangunan pertanian untuk petani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami mendorong bahwa dengan anggaran yang minim ini, cobalah Kementerian Pertanian juga melakukan upaya perluasan areal tanam, baik itu dengan memanfaatkan areal lahan tidur untuk lebih produktif, juga menjaga lahan pertanian yang produktif agar tidak beralih fungsi karena akibat pembangunan atas proyek-proyek strategis nasional maupun adanya perubahan RT RW di tingkat pemerintah daerah. Jangan sampai lagi bicara perluasan lahan, ada beberapa program seperti kawasan, food estate. Nah, ini juga kan program-program yang perlu dievaluasi. Kenapa tidak perluasan areal lahan ini juga bisa dioptimalkan di tiap-tiap wilayah seluruh Nusantara dengan memanfaatkan mungkin lahan-lahan yang milik BUMN, perhutani, serta lahan-lahan rakyat yang memang tidak memiliki permodalan. Ini butuh dorongan serta intervensi dari Kementerian Pertanian. Yang lainnya, ketersediaan benih berkualitas ini juga kami mendorong dengan mempergunakan benih-benih lokal yang ada di penangkaran petani kita di tiap-tiap daerah. Kita ingin bahwa kondisi saat ini pupuk bersubsidi ataupun pupuk yang dijual secara mandiri ini kan langka. Kami mendorong bahwa ke depan di 2023 pupuk bersubsidi baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia yang berimbang ini diberikan secara mungkin cuma-cuma ataupun dengan murah. Ini ada informasi ya, kaitan dengan persaingan tidak sehat ini dalam pembelian gabah petani. Mungkin Bulog tidak berani mungkin menyampaikan ya. Kenapa saat ini mungkin Bulog ini susah untuk mendapatkan beras ataupun statement-statement yang disampaikan. Sepertinya ini ya, ada pergerakan persaingan tidak sehat oleh korporat swasta. Sehingga di bawah ini, kalau untuk petani mungkin menguntungkan ya dengan harga gabah yang cukup tinggi. Tapi disayangkan bukan peran Bulog yang hadir di sana, tapi peran korporat swasta yang membeli gabah yang memang cukup tinggi. Sehingga terjadi gejolak persaingan harga yang tidak sehat. Yang menimbulkan gejolak di tingkat para pengusaha penggilingan beras ini juga bermasalah. Penggilingan beras di Banten juga semakin bergejolak ya, sehingga tidak mendapatkan lah untuk bisa bersaing secara sehat. Akibatnya di tingkat konsumen juga kan harga beras melambung tinggi. Jangan sampai terjadi di samping krisis pangan nasional, kita juga nanti dihadapkan kepada inflasi yang diakibatkan disumbang dari komoditas beras ini. Apa tidak memalukan nanti kalau tidak kita persiapkan antisipasi dari sekarang. Program KUR ini juga perlu dievaluasi karena program KUR ini tidak dirasakan oleh petani kita. Nah, kepada Badan Pangan Nasional dengan kondisi serta situasi saat ini apa yang disampaikan teman-teman anggota tadi ya, hulu sampai hilir pangan kita ini, apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan dan cepat segera tidak ada waktu luang untuk Anda tidak melakukan sesuatu hal apapun dengan kondisi saat ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Pindah, silakan.